semuanya, perkenalkan nama aku Khalifah Anggara Puri Mahacinta, biasa dipanggil Puri. Usiaku 12 tahun, aku tinggal di Jogja. Hobiku membaca, berenang, tidur, naik gunung, aktivitas sehari-harinya, menulis, meriset, Oke. karena aku suka ekspedisi, jadi budaya yang aku datangin itu bakal aku riset kan. Sebetulnya kapan nih Puri itu mulai suka belajar tentang petualangan? Oke, jadi awalnya dulu waktu aku masih kecil, ibu aku tuh suka membacain aku kisah Ibnu Battuta. Oke. Ibnu Nah, Battuta, dari oke, situ terus? aku merasa terinspirasi. Terus karena ibu aku tahu kalau aku suka kisah Ibnu Battuta, aku sering diajak jalan-jalan. Tentang ngawalinya petualangan, terinspirasi dari Ibnu Battuta malah ya. Oke, pengalaman belajar sambil bertualang pertama kemana? Jadi aku pertama kali itu ke Kampung Naga. Nah, itu. Dengan Kampung Naga dengan siapa nih? itu ada ditemenin sama ibu sama adik Renri. Oh, oke. Jadi waktu itu bertiga kita Hmm. tinggal langsung di rumah warganya. Pengen tahu nih, pengen tahu. Cerita dong pengalaman seru ketika gabung di sekolah petualang dulu. Cerita serunya apa nih? Jadi yang menurutku yang paling seru itu waktu kita jalan-jalan di hutan. Nah, itu Oke. kan kebelah tuh, cowok di depan, cewek di belakang. Hmm. Mungkin karena tenaga cowok itu lebih besar, jadi mereka tuh di paling depan. Nah, Hmm. aku tuh gabung sama tim cewek. Di situ aku merasa bosan. Terus aku mengabaikan teman-teman cewekku ngobrol, aku lihat pohon-pohon, dengerin burung berkicau, sama dengerin nyanyi bareng sama angin. Angin kan dia tuh kayak ush gitu. Oke, Jadi Masya Allah. aku ngerasa larut em, di suasana itu, terus tanpa sadar aku jalannya jadi cepet, Mhm. lurus terus sambil aku waktu itu ngerasa terhipnotis dengan em, ciptaan Tuhan yang luar biasa itu. Masya Kayak, Allah. wah, keren banget ya Tuhan ya bisa menciptakan segala hal ini. Aku ngerasa masuk di dongeng Narnia. Oke, keren keren. Oke, baik, keren, terus terus terus. Gara-gara aku kayak merasa terhipnotis itu, tiba-tiba aku sampai udah nyusul di kelompok cowok-cowok. Nah, itu menurutku pengalaman paling seru. Oh, berarti pas lagi survival campnya itu ya? Iya, Oh, oke, baik. Paling seru justru itu ya. iya Puri paling ingat seru. nggak malam kita kena badai itu, ingat nggak? Ingat, Gitu ya. Dan iya. orang tua tidak tahu rahasia kita itu. Baru paginya cerita pada kaget. Karena waktu itu katanya di bawah kan di Jogja hujan deras gitu kan. Iya. Nah, kebenaran kan nggak ada sinyal di atas ya, jadi kita nggak bisa ngasih tahu bahwa di bawah juga nggak bisa kontak kita, dan itu memang jadi luar biasa ya. Ya kan tiap hari hari Minggu kita ada materi tuh. Di Ya, antara materi-materi paling diinget apa? aku yang paling ingat waktu di sungai, Oke. waktu camp di bawah Merapi, sama waktu kita Hmm. jalan-jalan itu. Tiga itu yang Oh, paling bener-bener aku oke. ingat. Yang di sungai yang kita main-main nangkep ikan itu ya? Iya. Itu tuh 2019 ya, Bro ya? Ya. 2019. Kemudian habis selesai itu kan Puri nggak berhenti untuk melanjutkan petualangan. Petualangan dari setelah kegiatan kelas eksplorasi, coba ceritain Puri, berawal dari kelas eksplorasi, kemudian apalagi sampai sekarang. Bisa milestone-nya di ini diceritakan? Oke, jadi semenjak kegiatan Gria Petualang, itu aku mulai suka nonton channel-channel pendaki gunung gitu. Kayak semenjak itu aku membujuk kedua orang tua aku untuk naik gunung. Jadi waktu itu sebenarnya aku mau daki yang pendek-pendek kayak Lawu, Andong, tapi waktu itu lagi Tuhan tuh tidak menyediakan itu. Malah Tuhan itu menyediakannya tuh Rinjani yang Masya langsung Allah. tinggi banget. Jadi waktu itu aku naik gunung sama ayahku berdua Usia berapa tanpa ya? usia 9, 8 tahun, 8 tahun. 8 tahun ditemenin ayah terus
lagi-lagi karena aku merasa terhipnotis dengan alam ciptaan Tuhan, aku ngerasa nggak capek. Masya Allah. Itu yang naik gunung bawa bukunya ayah itu ya? Iya, Oke, yang bertualang kembali pulang itu, Masya Allah, baik. Terus 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 terus. terus yang momen paling aku ingat itu waktu aku udah sampai waktu mau ke puncak, itu aku merem sambil jalan sambil nangis-nangis. Ayah, aku udah nggak sanggup, ayah. Apa-apaan ini jalan 7 jam. Itu gelap banget. Em, s- Sampai jurang kanan kiri itu nggak kelihatan. Terus sampai puncak itu aku udah nggak mampu untuk nangis. Padahal rencananya adalah aku bakal nangis di puncaknya, bakal ya kayak yang di video-video gitu. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Terus yang paling menakutkan waktu aku turun dari puncak itu tiba-tiba ada angin, anginnya kenceng banget dorong aku, terus aku kesandung batu, terus aku hampir jatuh waktu itu di jurang. Tapi alhamdulillahnya ada temen yang megang aku. Itu nggak bisa aku lupain sih. Tapi gara-gara itu aku jadi makin tergila-gila sama gunung. Oh, Masya Allah. Iya. Habis turun Rinjani itu aku langsung sekitar 2-3 hari kemudian aku langsung tancap gas ke Lau. Wih, gila. Kok Gara-gara, bisa? Ceritanya gimana nih? Ceritanya gimana dari Rinjani langsung ke Lawu nih? nah ceritanya tuh gara-gara waktu aku mau jatuh ke jurang itu jadi kayak, wah aku udah hampir jatuh. Berarti aku udah bisa jadi pendaki gunung nih. Jadi aku bilang sama aku, Keren, keren. Oke. oke ya, jangan tinggi-tinggi dulu deh, Lau. Terus gara-gara aku langsung ke tinggi tuh aku jadi kayak sombong gitu loh. Oke. Ah, Lau pendek. Tapi setelah aku mencicipi treknya, hmm, tidak semanis yang aku bayangkan. Ternyata, ternyata sama gunung sama aja gitu ya. Iya, yang bikin aku sebel tuh tangga. Oh, lewat Cimoro Sewu. Iya, Cemoro Oh, Sewu. oke. Rinjani Lawu. Habis itu dari Lawu kemana lagi? Setelah itu aku lupa urutannya, tapi Hmm. yang 6 itu pasti Sumbing, Oke. Andong itu bareng adekku, bertiga, Hmm. aku, ayah sama Tenri. Itu di Andong itu lucu sih menurutku. Jadi adekku tuh kan balet. Nah, Hmm. aku tuh merasa, oh, Tenri balet, pasti nggak bisa lah naik gunung, inces kok. Tapi ternyata setelah dicoba, ternyata dia mampu. Oke. Em, dan itu tangga juga, tangga. Awalannya tangga, terus mulai ke tengah sampai puncak itu mulai em, tanah. Terus mungkin dia dapat semangat tuh gara-gara dipuji. Hmm. 1.000 pujian tuh datang tiba-tiba. Wah, adiknya umur berapa? Mulai waktu itu aku merasa tersaingi sih. Biasanya aku yang digitu-gituin. Sekarang adikku. Ya, pusat semestanya pindah ya. Setelah pindah. Iya, pindah. Oke. Jadi, Berarti jadi dari aku di dari belakang. Rinjani sampai itu paling berkesan mana tuh, Puri? Dari Rinjani sampai yang berapa kali naik itu? Sejauh ini tetap Annapurna sih yang paling berkesan. Oh, Masya Allah ini. Ayah aja belum sampai Annapurna. Ini udah sampai Annapurna. Masya Allah. Iya, iya, iya. Enggak, ceritanya gimana? Tadi berarti dari Rinjani kemudian sampai ke Andong itu. Kok tiba-tiba ke Annapurna ceritanya gimana itu? Nah, em, jadi aku udah naikin 6 gunung tuh waktu itu. Oke. Terus mulai 6 gunung itu aku udah berhenti naik gunung lama, cukup lama. Karena ada kegiatan, terus karena homeschooling bentar ada kayak secara daring, Zoom. Hmm. Terus gara-gara itu tiba-tiba ibuku kasih kabar, mau naik gunung lagi nggak? Aku bilang, mau lah, mana lagi ini? Karena pertama mau nggak? Terus aku kayak, wah, Annapurna. Jadi aku waktu itu menurutku tuh kesempatan yang besar. Jadi aku nggak bakal nolak. Itu base campnya Himalaya ya? Iya, base Base camp camp, Himalaya. base camp Nggak, Himalaya ya. Oke, nggak baik. sampai puncak sih aku. Cuman sampai Iya. base camp. Itu udah keren banget kok. Di atas gunung-gunung Indonesia itu. Itu ayah itu dari dulu kepengen banget ke situ tapi mana ada kesempatannya ya. Malah Puri di luar, Masya Allah, luar biasa. Selain gunung, kayaknya Puri juga suka pantai ya. Ya, Gitu. Ini kalau kalau ayah bilang
ayah Halik bilang itu anomali karena biasanya anak yang suka gunung itu nggak suka pantai. Ini Puri paket lengkap nih. Ini ceritain dong kegiatan yang selain naik gunungnya dong. Mana aja tuh? Oke, jadi selain aku naik gunung, aku suka traveling ke pulau-pulau Indonesia. Akhir-akhir tahun 2022 itu aku ke Banda Neira di akhir tahun sama ibuku. Terus di 2023 di awalan tahun aku ke Bali di Desa Adat. Terus sebenarnya akhir tahun 2023 itu aku mau ke Bajo. Mhm. Tapi Labuan em, Bajo. ya, tapi waktu itu ditunda karena aku sakit. Jadi bajunya diganti tanggal 23 Januari ini nanti. Oke, baik. Ya, Ceritain dong menariknya Banda Neira, menariknya Desa Adat Tenganan itu segala macam. Coba ceritain. kalau Banda Neira itu selain lautnya yang indah dan palanya yang dibangga-banggakan Indonesia, itu em, hal mistisnya. Mereka tuh masih percaya dengan hal itu. Ada mitos-mitosnya berarti ya? Ada mitos-mitosnya. Jadi em, mereka tuh selalu bilang hati-hati kalau di pulau yang nggak berpenghuni ini, jangan membuat yang nggak hal-hal yang tidak baik. Takutnya nanti ada terjadi yang sesuatu yang nggak diinginkan. Oke. Menurutku itu yang paling menarik. Eh, karena kan aku suka gunung nih, terus Hmm, gunung pasti juga ada mistis-mistisnya. Nah, aku juga suka pulau, ternyata di pulau juga ada mistis-mistisnya. sama ya. Kalau Hah? di Tenganan itu keramahan sih masyarakat. Di Banda Neira juga ramah sih orang-orangnya. Heeh. Sama anak-anaknya sih. Kedua-dua, menurutku kedua-duanya tuh sama, punya kesamaan. Nah, jadi ingat tadi awal cerita bahwa Puri terinspirasi dari Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Ya, Battuta juga tulis buku kan, tulis buku Ar-Rihlah itu kan dari Ibnu Battuta. Nah, eee, dari bertualang kemudian menulis, sudah berapa buku yang sudah ditulis dan judulnya apa aja nih? kalau yang udah aku tulis itu ada sekitar 4 buku. Oke. Ada 2 buku hasil riset, 2 buku lagi hasil perjalananku. Oke, yang Yang riset apa nih? yang meriset itu ada apa itu meramban. Oke. Jadi ini tuh terinspirasi dari setiap aku jalan-jalan yang ada rumput-rumputnya gitu, itu Oke. aku cabut rumputnya, terus batangnya tuh aku mut, Oh, karena batangnya tuh manis. oke. Jadi dari situ aku penasaran kayak apa sih meramban? Terus sejarahnya sih kenapa sih orang-orang dulu bisa meramban? Terus buku riset kedua itu ada mengenal suku Bugis Ah, karena ibuku Makassar. Terus di beberapa jalan Jogja itu aku em, kayak baca Gang Bugisan. Terus di dekat Prambanan sini juga karena rumahku dekat Prambanan ada tulisan I love Bugisan. Terus Jalan Bugisan. Dari situ aku belajar kayak awal mulanya em, prajurit Bugis masuk ke Jogja. oke. Terus 2 buku hasil perjalananku ini yang pertama ada Diary from Banda Neira, menceritakan tentang ekspedisiku ke Banda Neira. Terus yang satu ini aku naik Gunung Annapurna. Jadi aku cerita dari awal sampai akhir waktu aku naik Gunung Annapurna. Judulnya apa yang Annapurna ini? Langkah kaki. Langkah Kaki, Masya Allah. Jadi udah 4 ya? 4 Entah. buku yang bisa ini ya, bisa buat, dibaca teman-teman yang kepengen tahu bahwa, oh ini pengalaman Puri yang bahkan yang baru 12 tahun sudah produktif. Ayah aja baru 2 buku nggak pengen nambah-nambah. Ayah itu mau nambah kayak mau nulis buku berat banget, udah ada tulisan, belum kecetak-cetak juga. Ini Puri udah 4, Masya Allah luar biasa ini ya. Nah ini, eee penasaran nih, Ayah penasaran dengan perjalanan Puri yang 12 tahun bahkan sudah apa namanya, bertualang di banyak tempat. Cita-cita Puri sebetulnya apa? Cita-cita aku tuh menjadi aktivis dunia. Aktivis dunia, Masya Allah, oke Jadi oke. aku mau membantu orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan gitu, tidak Oke. mendapatkan hak. Karena menurutku kan semua manusia tuh sama saja ya. Terus mereka juga
bisa mendapatkan hak-hak gitu loh. Kan ada orang sebutlah orang bawah gitu yang dia tuh makan tuh gizinya tuh nggak cukup. Jadi hanya orang-orang kaya yang bisa makan tuh gizinya cukup. Apalagi daging itu kan sangat mahal ya di Indonesia. Jadi aku mau membantu. Masya Allah, mulia sekali cita-citamu, Nak. Luar biasa. Oke, terakhir, Puri. Ayo pengen dari cerita pengalaman ini, Puri mungkin kasih ini ya, kasih semangat buat teman-teman. Kita ada sekolah petualang nih. Kalau dulu kita waktu Puri dan teman-teman dari beberapa angkatan di Jogja itu cuma 3 bulan, kita sekarang punya sekolah petualang yang punya kurikulum sampai 2 tahun. Nah, 2 tahun nih baru semester pertama nih, baru 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 bicara tentang gunung hutan aja, baru bicara jungle survival. Kalau semester depan nih mulai bulan Februari kita mulai berkegiatan di gua sama di tebing. Baru kemudian nanti selanjutnya di sungai Arung Jeram sama kayak terakhiran itu apa namanya sama konservasi lah ya, sama konservasi. Nah, eh mungkin Puri punya pesan untuk teman-teman yang sedang belajar petualangan. Silakan. Oke, kalau menurut aku, kalau kita memang ada niatan untuk menjelajahi alam, itu alam itu em, aku anggap sebagai temanku sendiri. Jadi kalau aku anggap alam itu sebagai temanku sendiri, aku merasa ada kebahagiaan yang lebih dari kebahagiaan yang aku rasakan. Aku merasa lebih santai. Jadi aku nggak memandang alam itu hanya sekedar alam yang cantik. Aku menganggap bahwa dia itu temanku. Aku bisa joget bareng sama dia, bisa nyanyi bareng, ngobrol bareng. Jadi karena aku menganggap alam itu temanku, aku merasa semangatku tuh semakin membara. Kalau tips-tipsnya sih supaya kita makin, kalau kita lagi naik gunung, lagi di pulau-pulau Indonesia atau di hutan-hutan gitu, em, bawa santai aja sih, sama Bawa jangan santai takut. aja. Karena kalau kita bawa santai itu, menurutku akan ada keajaiban-keajaiban yang datang. Ah, Sama tahu kapasitas kapasitas diri. Kalau kita udah nggak sanggup, itu jangan dipaksakan. Sama kayak waktu aku di Annapurna itu aku tahu kalau aku tuh masih kecil, jadi aku nggak bisa memaksakan diriku untuk menyamakan diriku sama sama orang sama dewasa. ya sama orang dewasa. Nah, Dan percaya kalau Tuhan tuh ada di sisi kita. nah, siap, Jadi siap. karena aku percaya kayak waktu di Annapurna tuh sebenarnya aku udah capek. Aku tuh udah nggak peduli mau aku masih hidup mau enggak. Yang penting pokoknya aku jalan aja di dulu. Tapi karena aku yakin ada Tuhan di sisiku dan aku berusaha untuk membawa santai semua, tanpa sadar keajaiban itu datang. Itu sih mungkin. Ya, terima kasih Puri. Makasih banget ya. Semoga Allah Tuhan kita itu memberi kesempatan kita lagi untuk berjumpa. Ayah sama Bunda nunggu Puri datang ke Gria Petualang Indonesia, sama Elka juga nunggu di sini. Kirain kemarin mau datang, ternyata tidak jadi. Saya udah harap nih, kepengen ngobrol sama Puri gitu. Masya Allah luar biasa, Mas baru bisa di online ini. Dan mudah-mudahan setelah dari Labuan Bajo ya, nanti ada cerita menarik lagi, kita ngobrol lagi, syukur-syukur Puri bisa datang ke Purbalingga, kita kita ngobrol lah di pinggir hutan gitu ya. Oke, terima kasih Puri atas Terima kasih waktunya. ya, Kak. Oke, kemudian saya pengen ngobrol sama mamanya Puri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nih saya ketemu sama Puri dan mamanya Puri. Saya Ya, manggilnya apa nih? Mama Rahma manggilnya? ya boleh, boleh. Ah, Apa aja? boleh, oke. Baik, perkenalan dulu aja deh. Mama Rahma kenalin dulu. Silakan. Halo semuanya, salam kenal. Saya Rahma, orang tuanya Puri, tinggal di Jogja. Aktivitas kesehariannya menemani Puri dan adiknya di rumah homeschooling. Lalu ada aktivitas sosial juga, kayak semacam NGO di Jogja. Baik. Terima kasih Mama Rahma awal apa namanya Masya Allah luar biasa nih terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Zoom ya di sela-sela waktu ya. Nah, ini bicara kita reunian dulu nih. Ini kita merecall
Oke. 2019. Nah, merecall 2019 di mana Puri kan sebagai salah satu angkatan pertama kelas eksplorasi di Sekolah Petualang kami tuh. Eee, Awal dulu ketika memasukkan Puri di Sekolah Petualang itu alasan dan tujuannya apa nih, Mas? Monggo. Jadi awalnya itu kan Puri kalau nggak salah ikut yang camping itu ya, camping Sabtu Minggu gitu kan. Oh, Educamp? Iya, kalau nggak salah awalnya Oh, itu pertama di Educamp. Educamp ya? Oke, Iya, baik, terus? betul. Heeh. Jadi itu awal-awal pertama Puri kayak belajar kenal petualangan lewat Ibnu Batuta, lalu tiba-tiba ada teman ngasih tahu info tentang Educamp itu. Jadi kami kayak ngerasa, ya ini pas banget ya pas lagi belajar ini, kemudian ada Educamp, jadi ya kami daftarin Puri, lalu itu pertama kalinya Puri kayak apa kayak keluar dari rumah sendiri gitu kan di Educamp itu. Lalu setelah Educamp itu ada info lagi ternyata mau akan ada semacam kelas ya. Ya. Nah, waktu itu memang kami rencananya apa ingin ngenalin tentang apa bermain dengan alam aja awalnya, bukan gunung dan lain sebagainya. Awalnya sih oh ya udah paling diajakin berpetualang, main-main ke alam, nggak ngerti juga ternyata ada materi kalau nggak salah kayak kompas gitu dan lain sebagainya kan. Nah, justru dari situ tuh Puri mulai mengenal gunung karena awalnya kan kami mengenalkan konsep petualang itu pakai buku Ibnu Batuta. Jadi kan berpetualang kayak misalnya berkunjung ke kota, daerah seperti itu kan. Nah, sementara pada saat Puri ikut kelas itu di situ dia mulai mengenal alam secara detail seperti misalnya sungai, kemudian hutan dan gunung seperti itu. Lalu namanya anak kan pasti ada ide inspirasi yang muncul. Dari situ dia udah mulai kenal gunung. Lalu waktu itu kita udah kayak cari buku-buku gunung ya. Waktu itu uh, jadi waktu itu kalau nggak salah kelasnya itu hampir 2 bulan apa ya? Ya, 2 pas bulan lebih? Iya. 2 bulan Iya, lebih? Iya. 2 bulan lebih. Jadi Iya. setiap kali itu kan kalau nggak salah Minggu ya, Hari Minggu? seminggu Iya, hari Minggu. sekali. Heeh. Jadi nanti kami review lagi di rumah. Lalu waktu itu saya pakai buku ini nih, 7 puncak tertinggi di dunia. Jadi kami sambungkan Oh, materinya Ayah Kolik sama mhm. buku-buku tentang gunung itu. Oh. Karena aku dan ayahnya tuh nggak ada background alam, jadi kami tuh nggak ngerti gitu. Jadi ini gimana nih akhirnya jadi Puri benar-benar melalui kelas itu kayak ngajakin kami belajar tentang alam dan gunung Justru Puri yang gitu. ngajakin belajar ya? Iya benar, melalui pantikan kelas petualang itu. Oke. Iya, ini hal yang kadang-kadang kami pertanyakan sama para orang tua Sekolah Petualang. Padahal banyak sekali orang tua yang khawatir kalau kemudian anak-anaknya itu kepengen ikut kegiatan petualangan dalam bebas. Banyak khawatirnya karena kondisinya unpredictable ya kalau di petualangan, kemudian high risk ya, jelas risiko tinggi ini. Bagaimana caranya Mama Rahma dan terutama ayahnya meyakinkan dirinya bagaimana untuk melepaskan Puri bertualang gitu? Betul betul. Jadi awalnya kami semenjak kelas petualangan itu kan Puri tuh idenya tentang berpetualang ke alam luas itu kayaknya tuh ada terus aja. Kemudian dia udah mulai kenal-kenal gunung kan. Lalu waktu itu kami pikir wah, kok sepertinya butuh ini nih persiapan kayak habit training dulu sebelum dia benar-benar terjun ke alam. Karena kami melihat antusiasnya, lalu aku rasa sepertinya udah nggak bisa di-stop nih anak nih. Antusias banget untuk naik gunung, untuk menjelajah. Jadi umur-umur 6 mau ke 7 tahun itu kami memang setahun itu persiapan untuk persiapan ini dulu mental kami berdua dulu nih Orang tuanya untuk ya? menerima bahwa fitrahnya anak ini kayaknya udah mau naik gunung nih. Kok sepertinya kami harus siap nih. Lalu kami habit training kayak misalnya ada apa kayak sholatnya jangan sampai ninggalin sholat. Kemudian kayak seperti itulah. Lalu bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada kendala di alam. Jadi kami juga jadi belajar belajar sendiri gitu kan. Navigasi waktu itu kami Oh, baca-baca lewat wah YouTube keren dan lain ini. sebagainya. Seperti itu sih. Yang paling penting adalah mental mental kami orang Mental tuanya ya? dulu nih yang dibangun. Oke, Gitu. baik. Oke. Nah, pengalaman yang paling berkesan nih dan pengalaman paling berkesan dan berharga apa sih yang kemudian Mama Rahma rasakan ketika mengikut sertakan Puri di kegiatan Sekolah Petualang yang waktu di Jogja itu? Oh, yang paling berkesan itu
aku apa ya? Jadi kayak itu nolong kami banget. Jadi kayak kami tuh kayak ketolong banget melalui kelas petualang itu Puri kayak berpetualang dengan mengenal Allah gitu kan. Karena di situ dia cerita, di sana aku tetap sholat meskipun kami capek-capek dari sungai, kami tetap harus sholat. Jadi dia dari situ dia udah mulai tahu tanggung jawab bahwa apapun kondisinya, meskipun di alam apapun itu ada ya kewajiban yang namanya sholat yang harus kami lakukan ya. Terus dia merasa dekat sekali dengan Tuhan. Setiap kali dia pulang dari alam, dia memang selalu merasa Tuhan tuh luar biasa sekali ya, dia bisa bikin sungai itu sih. Jadi aku merasa oh ternyata dari kelas kayak semacam petualang dan mengajak anak ke alam bebas itu kita benar-benar tertolong. Dia bisa mengenal sosok Allah, sosok Sang Pencipta dengan Masya Allah. langsung gitu kan, tanpa embel-embel, karena dia merasakan sendiri bahwa oh ini diciptakan bukan oleh manusia, tapi ada Tuhan loh yang ciptain ini. Itu aku ingat banget dulu pulang dari camping di kaki Merapi, dia langsung Ya, inget itu. Keren banget ya sungainya Tuhan. Aku inget banget dulu Masya dia Allah. bilang seperti itu. Padahal kita kena badai ya Puri ya. Padahal nggak tahu ini rahasia kita dan kita buka sekarang. Masya Allah. Ya, dari pengalaman itu kemudian melepas Puri perjalanan dari Rinjani tadi yang ceritain Puri, Rinjani sampai Annapurna, kemudian sampai Bandanar dan sebagainya. Sebenarnya kalau di keluarganya Mama Rahma ini alur ada pastinya ada persiapan-persiapan segala macam. Itu alurnya gimana Mama Rahma sampai kemudian dari planning sampai kemudian pelaksanaannya dan sampai bahkan mungkin habis itu bikin buku katakanlah apa aja yang dilakukan di keluarga dari ayahnya, dari mamanya, dan sebagainya. Apa itu? Oke, jadi kami itu kalau di rumah, jadi anak-anak itu aku kenalin berbagai macam kayak ada kurikulumnya gitulah, mata pelajaran dan lain sebagainya, kemudian bahan bacaan. Lalu kami kan ada dua ya, Puri dan adiknya. Lalu dari beberapa mata pelajaran dan buku-buku yang selalu saya pakai untuk anak-anak, di situ saya identifikasi hal mana yang misalnya anak-anak paling takjub nih. Karena kami percaya betul bahwa belajar itu kan rasa takjub. Jadi ketika anak-anak mulai takjub, di situ kita orang tua masuk nih, dia udah mulai takjub hal apa, misalnya saya kasih satu semester, kami kan homeschooling ya, jadi kami kurikulumnya bebas, misalnya satu semester ini dia belajar tentang geografi, IPA dan lain sebagainya, lalu ada tentang alam, yang mana yang dia paling takjub, dan Puri itu selama dari 6 sampai 8 tahun memang takjubnya untuk belajar alam dan gunung. Jadi waktu itu ya udah kami fasilitasi semuanya. Lalu karena memang kalau belajar alam dan belajar gunung pasti kan dia akan pergi ya. Jadi 1 tahun itu kami memang fokus untuk habit training dia. Kayak misalnya hal-hal apa yang untuk keselamatan di alam, lalu hal-hal apa untuk pengendalian diri yang harus kita lakukan ketika kita di alam bebas, karena kecenderungannya anaknya ada rasa sombong, jadi kayak misalnya aku bisa kok hal yang lebih besar. Nah, hal itu jadi PR kami. Jadi setahun waktu itu kami fokus untuk kayak mengerem pengendalian dirinya. Nah, setelah dia udah mulai oke, anaknya juga udah kayak pengen banget kayak menjelajah gitu. Kayaknya Allah tuh kayak selalu menjawab semuanya, dimudahkan gitu. Selalu ada info lah, tiba-tiba ayahnya ketemu dengan salah satu pemilik ekspedisi gunung di Jogja. Itu hal-hal itu tuh kayak udah kayak garis Allah yang kayak Yes. menjawab apa sih? Kalau kata Puri apa, Pur? Dengan tekad yang kuat semesta pasti digapai. Semesta pasti mendukung gitu ya. Iya, itu kata Puri itu. Jadi waktu itu semuanya dimudahkan gitu. Lalu tiba-tiba saya juga ada kerjaan waktu itu ke Banda Neira karena ada bimbingan kayak sekolah-sekolah terpencil gitu. Terus dia ikut di sana, dia naik gunung lagi. Jadi seperti itulah. Dan karena kami sudah istilahnya menabung ya. Tadi udah dikasih habit training dari awal. Jadi kami tinggal istiqomah aja, tinggal pasrah bahwa ya Tuhan, apapun yang terjadi aku pasrah, hal baik dan buruk aku yakin dari kamu. Jadi itu yang selalu aku dan ayahnya selalu pegang sih ketika dia pergi jauh dari kami, seperti itu. Ya Allah, baik, keren ini keren, Masya Allah, keluarga yang luar biasa. Terakhir nih, Mam,
Ah, ada nggak pesan untuk orang tua di luar sana lah ya untuk agar semangat menyampaikan anak-anaknya kayak Pur nih sosok mandiri, kemudian belajar mengambil keputusan untuk bertualang, bahkan bisa mampu nih menghasilkan karya produktif kayak Puri bikin buku dan sebagainya. Apa nih pesan-pesan buat orang tua? Monggo. Pesannya apa ya, identifikasi kemampuan anak, kemudian lakukan habit training sesuai kemampuan anak, kemudian percayakan kepada sang maha pemilik bahwa anak ini dititipin ke kita, jadi apapun yang dia lakukan, apapun aktivitasnya semua kehendak Tuhan, baik dan buruk yang terjadi ya itu atas kehendak Tuhan. Itu aja sih kali ya. Oke, keren, Masya Allah. Tapi dalam banget ini, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Itu luar biasa. Keren, Masya Allah. Terima kasih banget nih Mama Rahma, Puri juga yang sudah memberi kesempatan untuk ngobrol nih. Asik banget sebetulnya. Asik banget sebetulnya nih. Pokoknya Mama Rahma, Puri, ayahnya kami tunggu di Gria Petualang deh. Kapan waktunya senggang untuk bisa main ke sini, untuk bisa kita ngobrol bareng tentang petualangan dan sebagainya. Iya, semoga Mudah-mudahan segera ke sana ya, Bunda. Iya, ditunggu ya, ditunggu pokoknya. Amin, amin, Oke. amin. Semoga segera bisa ke sana. Amin, amin. Gitu ya Bunda, Bunda Rahma, Mama Rahma sama Puri, terima kasih banget atas waktunya. Sementara Sama-sama. sementara kita tutup dulu. Nanti insya Allah lain kesempatan kita sharing lagi dan untuk hal yang lebih banyak lagi. Seperti Amin. terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Bu. terima kasih. Buat Puri.